13.700 kita bagi 12 itu ketemunya 141,67 ya. Nah, 500 masih ada selisih 500. Jadi yang kalian harus perhatikan ya, yang pertama di sini dulu. 1141 itu dianggap karena di bawah 50 berarti kita lakukan pembulatan 1100 ya. Ini salah satu kelemahan dari metode 1 dan 2 seperti ini ya. Pecahan ya, tidak bulat. Jadi kita asumsikan ketemunya 1141 karena di bawah 50, okelah kita bulatkan ke 1100. Kita anggap flat sama 1100 dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 ketemunya 13.200 ya. Yang diminta kan sebenarnya 13.700. Nah, maka sisanya ya kan sisa 500 tadi ya, selisih 500 ini kita coba alokasikan ke bulan 1 sampai dengan bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan bulan kelima ya. Jadi 500 dibagi 5 kita alokasikan karena kita lihat di penjualan itu yang paling tinggi antara 1 sampai 5. Kalau 6 dia sudah mulai turun-turun ya sampai dengan 12. Jadi 500 kita alokasikan ke 5 bulan yang pertama berarti dibagi 5 ketemunya 100. Nah, berarti 1100 yang di bulan pertama kita tambahkan 100 di sini. Jadinya 1200. Akan sama di bulan kedua, ketiga, keempat dan kelima ya. Nah, setelah itu di bulan berikutnya ya, di bulan ke-6 sampai ke-12 itu kita gunakan yang 1100. Nah, kita gunakan 1100. Maka nanti akan ketemunya adalah 13.700. Nah, ini yang dikehendaki ya, yang dicari di soal ya. Jadi sebenarnya ini boleh ya, produksi per bulan 1141, tapi kan tidak bulat, 0,67. Nah, pembulatannya caranya itu adalah seperti tadi ya, kekurangannya berapa, kemudian kita alokasikan ke bulan 1 sampai bulan kelima, kemudian sisanya kita pakai gunakan pembulatan ya, sehingga jika dilakukan pembulatan ya berarti produksi per bulannya itu bukan untuk penjualan 1.500, rencana penjualan 1.500, maka kita harus memproduksi 1.200 ya, bukan 1.141 ya, tapi kita bulatkan ya. Kemudian bulan kedua juga sama, ketiga sama, keempat dan kelima sama, kemudian yang ke-6 sampai ke-12 itu baru pembulatan biasa 1.100. Nah, ini yang metode tadi keseimbangan biaya produksi, keseimbangan biaya produksi yang seperti ini. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Bisa dipahami? Hati-hati di sini ya. Ada yang kelipatan di bawah 50 kita bulatkan atau ya di bawah 50, kalau di atas 50 kita pembulatan ke atas atau kita pembulatan ke bawah ya, untuk biaya produksi per bulannya. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Oke. Ini yang metode yang pertama ya, 1.500, 1.600 ya. Jadi kelemahannya adalah pembulatannya ya, karena hasilnya tidak bulat. Jadi ini yang kadang membuat miss ya, Ini kebetulan soalnya sih enak saja, kebetulan soalnya enak saja. Cuma di sini saya
soal yang lain ya, soal yang lain saya coba kerjakan ya. Ini hampir sama, cuma dia pembulatannya itu dia ke atas ya, karena di atas 4566, 4566 ya. 66 berarti di atas 50. Nah, ini yang saya belum ketemu nih. Belum ketemu ke pembulatannya. Nah, ini sebagai tugas untuk kalian ya. Mungkin saya ada salah perhitungan. Coba kalian kerjakan, ketemunya berapa? Karena ini dari tadi saya hitung uh, tidak ketemu, tidak match, cocok gitu ya. Karena yang diminta kan sebenarnya dia yang diminta 54.800, tetapi ketika saya alokasikan setiap bulan dengan asumsi yang sama dengan contoh yang ini, ketemunya malah 57.120 ya. Nah, ini tugas kalian untuk memperdalam apa yang sudah saya jelaskan di sini ya. Tahapannya tetap sama. Mungkin dari kalian mungkin bisa membantu saya, ketemunya berapa ini? Apakah 54.800 atau 57.120? Seharusnya ketemunya ini 54.800 ya. 54.800 ini seharusnya ketemunya. Karena ketika dibagi 12 memang pecahan 4566, tetapi yang dibutuhkan adalah pembulatannya berapa. Nah, pembulatan ini saya asumsikan pembulatan ke bawah ya, berarti 4.500. Berarti saya anggap 4.500 bukan 4.600. Nah, coba kalau kalian pakai 4.000 pembulatan ke atas 4.600, apakah sama dengan hasilnya 54.800 ya. Jadi ini silakan kalian latihan di rumah. Mungkin ada dari saya yang salah ngitung, mungkin minta tolong kalian koreksi ya. Tapi kalau tidak ketemu ya nanti berarti kita asumsikan lagi, nanti kita asumsikan di antara bulan ke-7 atau ke-8 ya, yang untuk produksi per bulannya ya. Jadi intinya dari metode ini adalah bagaimana setiap bulan kita tahu berapa yang diproduksi, tetapi karena ini sifatnya itu adalah metode ini kan menghasilkan bilangan yang tidak bulat. Sementara persediaan itu kan tidak ada yang setengah. Ya, persediaan itu kan pasti satu kesatuan ya. Jadi ya kita harus membulatkan ya, membulatkan perhitungan yang aslinya itu pecahan, kita coba alokasikan ke setiap bulan tuh dengan bilangan yang utuh. Ya kenapa dengan bilangan yang utuh? Karena asumsinya tidak ada persediaan yang setengah ya, katakanlah obat yang masih yang akan dijual memang bisa tinggal setengah kita jual, kan enggak bisa juga gitu ya. Kemudian donat tinggal setengah kita jual, kan juga enggak bisa. Jadi kita harus satu kesatuan. Tapi kelemahannya adalah bagaimana kita melakukan pembulatan untuk dialokasikan ke bulan 1 dan sampai bulan ke 12. Ya ini saya sudah tadi saya coba menghitung, saya melakukan pembulatan ke bawah 4,5 ketemu ya 54.800. Tapi coba kalian pakai pembulatan yang ke atas, apakah bisa ketemu atau tidak. Gitu ya, bisa jelas, bisa paham ya maksudnya ya. Ini sebagai latihan juga untuk kalian ya. Silakan bukan untuk dikumpulkan, enggak, ini hanya sebagai ilustrasi atau bahan latihan kalian di rumah. Siapa tahu ada satu hal yang saya terlewatkan, dan nanti kalian bisa tolong infokan ke saya. Ya soalnya yang ini ya, ini nanti saya sharing nanti malam ya, nanti saya share di grup, nanti monggo silakan kalian kerjakan. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke ya. Oke ya, kalau sudah mungkin saya belum bisa full dulu ya, karena ada satu dan lain hal saya harus selesaikan. Jadi untuk malam ini kita sampai di sini dulu. Silakan nanti segera saya kirim juga itu yang file Excel-nya. Bisa jadi saya yang terlewat
mungkin kalian bisa bantu untuk koreksi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Gitu. Tapi bukan tugas yang harus dikumpul, tapi sebagai bahan kita diskusi untuk minggu depan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon izin harus online karena memang ada kerjaan yang harus saya laporkan. Kemudian memang kondisi fisik saya lagi nggak fit juga. Seharusnya sejak minggu kemarin, tapi saya paksakan minggu kemarin offline. Ya, mohon izin malam ini kita online. Mungkin minggu depan ya mudah-mudahan bisa bisa offline ya, tidak online sehingga lebih enak kita jelaskan di rumah, di kelas. Oke, gitu saja bisa saya sampaikan. Kalau tidak pertanyaan, kuliah bisa saya akhiri. Materi nanti segera saya akan kirimkan. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Saya izin live ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.